yang dalam bahasa Inggris disebut Value Added Tax atau VAT atau Goods and Service Tax atau GST. PPN termasuk jenis pajak tidak langsung. Maksudnya, pajak tersebut disetor oleh pihak lain atau pedagang yang bukan penanggung pajak, atau dengan kata lain, penanggung pajak atau konsumen akhir tidak menyetorkan langsung pajak yang ia tanggung. Adapun peraturan-peraturan yang berhubungan dengan PPN yaitu yang pertama ada Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai Nomor 42 Tahun 2009, yang kedua ada PMK 151 garis miring PMK 03 garis miring 2013. Yang ketiga per nomor 16 garis miring PJ garis miring 2014. Yang keempat ada KEP 136 garis miring PJ garis miring 2014. Yang kelima ada PENG yang nomor 4 PJ nomor 2 garis miring 2015, dan yang terakhir ada PENG nomor 3 PJ nomor 202 garis miring 2015. Ya, terima kasih Rosi. Ini Ya, panduan sama-sama. tentang PPN. Kita tahu ya, PPN itu pajak atas pertambahan nilai. Kenapa disebut pertambahan nilai? Alasannya karena ketika kalian punya barang, kemudian barang itu dijual, biasanya harganya itu akan lebih tinggi dibandingkan dengan kalian beli. Jadi kalau kalian misalkan beli tas harganya 500.000, pada saat kalian akan jual tas itu, kalian itu jarang ngejual 500.000 lagi. Kemungkinan besar kalian akan naikin gitu ya. Kecuali kalau tas itu udah kalian pakai berkali-kali kemudian dijual, biasanya lebih rendah gitu. Kecuali kalian artis ya. Pada saat dipakai itu lebih mahal. Jadi kalau kalian jualan tas, biasanya atau sering kali si harganya itu naik ya. Asalnya 500.000, jadi misalkan 750.000. Nah, karena adanya pertambahan nilai dari 500.000 menjadi 750.000, dikenakan pajak, disebut pajak atas pertambahan nilai. Jadi nilai yang dimaksud di sini adalah nilai barang yang asalnya nilai modal menjadi nilai jual. Gitu. Yang dikenakannya apa? Yang dikenakannya yaitu barang atau jasa. Kemudian siapa yang bayar gitu ya? Yang bayar itu biasanya orang yang terakhir membeli barang tersebut. Misalkan kalian adalah pembeli tas, kemudian oleh kalian nggak dijual lagi. Itu artinya kalian yang bayar PPN-nya. Tapi kalau kalian menjual lagi kepada orang lain, maka orang lain itulah yang menanggung pajaknya. Makanya di sini termasuk jenis pajak tidak langsung karena disetor oleh pihak lain, dalam hal ini pedagang. Sedangkan pembayar pajaknya adalah konsumen akhir. Begitu. Di luar negeri namanya value added tax ya atau GST. Sama saja. Itu istilah-istilah lain yang digunakan di dunia internasional. Nah, kemudian di sini ada peraturan-peraturan, sebagian peraturan-peraturan yang ngejelasin tentang PPN. Yang pertama Undang-Undang PPN-nya nomor 42 2009. Kalian bisa download di internet. Kemudian PMK itu kepanjangan dari peraturan atau peraturan Menteri Keuangan.
Kalau per itu peraturan yang dikeluarin biasanya sama Dirjen Pajak. Kalau kep itu keputusan, sama dikeluarin Dirjen Pajak. Kemudian peng itu pengumuman. Terus nanti ada SE, surat edaran. Kalau misalkan kalian masih ingat, dulu kita pernah belajar tentang hierarki hukum pajak. Dari mulai Undang-Undang Dasar, kemudian Undang-Undang, kemudian keputusan presiden sampai ke bawah ya ke surat edaran. Seperti itu. Yaitu tentang pendahuluannya. Silakan barangkali ada yang mau tanya dulu tentang pendahuluan. Dulu namanya bukan PPN ya, tapi pajak penjualan. Tapi sekarang ada diganti pajak PPN, pajak pertambahan nilai sejak tahun 83 ya. Gitu. Oke, kita lanjutkan ya kalau tidak ada. Kita lanjutkan ke karakteristik PPN. Ada 8. Dedif, Ramadan. Ya, Pak. Karakteristik PPN. Yang pertama, pajak tidak langsung atau indirect tax, maksudnya pemikul beban pajak dan penanggung jawab atas pembayaran pajak ke kantor pelayanan pajak adalah subjek yang berbeda. Yang kedua, multi tahap atau multi step, maksudnya pajak dikenakan di tiap mata rantai jalur produksi dan jalur distribusi dari pabrikan. Yang ketiga, pajak objektif, maksudnya pengenaan pajak didasarkan pada objek pajak tanpa melihat kondisi subjek pajak. Yang keempat, bersifat netral, yaitu PPN tidak hanya dikenakan pada barang tetapi juga jasa. Yang kelima, menghindari pengenaan pajak berganda atau double tax karena PPN hanya dikenakan pada pertambahan nilai saja. Yang keenam, dipungut menggunakan faktur. Yang ketujuh, PPN dikenakan sebagai pajak atas konsumsi dalam negeri atau domestic consumption. Yang kedelapan, dihitung dengan metode pengurangan tidak langsung atau indirect subtraction, yaitu dengan memperhitungkan besaran pajak masukan dan pajak keluaran. Sebagai pajak objektif, yaitu pengenaannya sangat tergantung pada objeknya. Karakteristik PPN yang pertama, indirect tax, artinya tadi udah dijelasin di awal, yang bayar PPN itu bukan selalu yang yang bayar. Jadi yang bayarin ke negaranya mah bukan kita mah hanya menitipkan PPN kita untuk dibayarkan ke negara, gitu. Itu yang pertama ya, indirect tax. Yang kedua, multi-stage. Maksudnya pajak dikenakan di tiap mata rantai. Maksudnya itu seperti kita bayangkan produk namanya buku misalkan ya. Sebelum jadi buku, dia jadi kertas dulu. Sebelum jadi kertas, itu jadi kayu dulu. Sebelum jadi kayu, itu jadi pohon dulu. Sebelum jadi pohon, itu tunas dulu. Misalkan seperti itu. Kita mulai dari tunasnya dulu. Ada yang jualan tunas gitu ya, tunas untuk pohon yang nantinya akan dijadikan kertas. Ya, tunas itu dijual ke misalkan yang suka nanam pohon atau pekebun ya, tukang kebun pohon. Kemudian pohon itu tumbuh besar, kemudian dijual dengan harga yang lebih mahal daripada ketika dia itu beli tunasnya aja atau bibitnya. Kemudian pohon itu dijual,
dipotong-potong jadi kayu. Nanti kayu itu dijual lagi oleh pembuat kertas. Pembuat kertas membelinya pasti lebih mahal. Gitu ya. Kemudian si pembeli kertas itu ngejual lagi ke yang mau bikin buku. Nah, baru buku itu bisa kita jual lagi. Misalkan kita yang beli terakhir. Nah, itulah disebut mata rantai. Setiap mata rantai yang naik, harganya naik, itu dikenakan PPN. Makanya namanya pajak pertambahan nilai. Gitu. Dari mulai distribusi hulu ke hilir. Kalau ada kenaikan, itu biasanya dikenakan pajak. Kayak gitu. Yang ketiga, objektif. Itu kita mengenal tanpa melihat kondisi subjek pajak. Kita belajar tentang PPh badan. Ada yang namanya kompensasi kerugian yang bisa dikompensasikan selama 5 tahun, asalkan saldonya masih ada. Seperti itu. Tapi kalau di pajak pertambahan nilai, itu nggak ada hubungannya. Mau kalian perusahaannya rugi, mau kalian perusahaannya untung, tetap harus membayar PPN. Itu artinya objektif. Gitu ya. Sama kan kalian juga ketika beli barang kena pajak yang termasuk objek PPN, itu tidak melihat kalian itu mahasiswa, anak kecil, anak TK, anak SD, tetap aja kalian kalau beli barang kena pajak, dikenakan pajak. Pertambahan nilai. Kemudian yang keempat, netral. Netral yang dimaksud di sini adalah dikenakannya bukan cuma barang tapi juga jasa. Tapi tentu barang dan jasanya pun barang dan jasa yang dikategorikan ke dalam objek PPN. Kelima, menghindari pajak berganda, double tax. Karena PPN itu hanya pada pertambahan nilainya saja. Maksudnya itu tidak double tax itu seperti ini. Ketika misalkan kalian beli barang harganya 10.000, PPN-nya 1.000. Kemudian ketika dijual jadi 20.000, PPN-nya 2.000. Nanti pada saat pembayaran PPN itu akan diselisihkan antara pajak masukan dan pajak keluaran. Sehingga selisih itulah yang disebut sebagai pembayaran PPN yang nilainya tidak akan sebesar ketika kita membeli. Karena kita kan punya pajak keluaran. Seperti itu. Berikutnya yang keenam, menggunakan faktur. Faktur itu bukti kalau kita telah membayar atau memungut pajak pertambahan nilai. Kemudian yang ketujuh, domestic consumption. Artinya kita dikenakan PPN itu hanya di Indonesia. Kalau di luar Indonesia dikenakan PPN, enggak ya. Dikenakannya value added tax. Tapi bedanya apa? Bedanya uangnya masuk kemana? Kalau di Indonesia, PPN masuk ke negara Indonesia. Kalau misalkan di Singapura, pajak pertama nilainya masuk ke negara Singapura. Kemudian yang ke-8, dihitung menggunakan metode tidak langsung, yaitu dengan memperhitungkan besaran pajak masukan dan pajak keluaran. Nanti akan diselisihkan antara pajak masukan dan pajak keluaran. Kapan lebih bayar, kapan kurang bayar, nanti kita akan bahas di selanjutnya. Selanjutnya, Andika Prastio. Objek pajak PPN sebagaimana dijelaskan dalam Undang-Undang PPN Pasal 4
pasal 16C dan pasal 16D, yaitu satu objek pajak PPN, yang kedua penyerahan barang karena kena pajak, BKP di daerah pabean yang dilakukan pengusaha kena pajak, yang ketiga impor barang kena pajak, yang keempat penyerahan jasa kena pajak JPK di dalam daerah pabean yang dilakukan pengusaha, yang kelima pemanfaatan barang kena pajak tidak berwujud dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean, yang keenam ekspor barang kena pajak oleh pengusaha kena pajak PKP, yang ketujuh kegiatan membangun sendiri di luar kegiatan usaha atau pekerjaan yang digunakan untuk tempat tinggal dan tempat usaha, yang kedelapan penyerahan aktiva yang menurut tujuan semula tidak untuk diperjualbelikan sepanjang PPN pada perolehan dapat dikreditkan. Mekanisme pengkreditan PPN, pengenaan PPN berdasarkan sistem faktur, sehingga setiap penyerahan BKP atau JPK yang dilakukan pengusaha kena pajak harus dibuatkan faktur pajak. Ya, ini penjelasan lebih lanjut tentang pajak objektif. Kalau di atas, pajak objektif itu dijelaskan pengenaan pajak didasarkan pada objek pajak tanpa melihat kondisi subjek pajak. Nah, di bawah ini dijelaskan lebih lanjut kalau karena disebut pajak objektif itu tergantung pada objeknya. Tergantung pada objeknya itu kan artinya tidak melihat kondisi si subjek pajak itu seperti apa. Selama masuk ke dalam objek pajak yang 8 ini, dia mau tidak mau, suka tidak suka harus membayar PPN. Seperti itu. Yang pertama, sebagaimana dijelaskan, harus termasuk ke dalam objek PPN. Gitu ya. Yang kedua, kalau udah termasuk objek PPN, maka yang kedua juga harus terpenuhi, harus dimasuk atau bertransaksinya di daerah pabean. Daerah pabean itu wilayah Republik Indonesia, baik itu darat, laut, maupun udara. Termasuk juga tempat-tempat yang tergolong ke dalam ZEE, ya, zona ekonomi eksklusif. Seperti itu. Kemudian yang ketiga, impor barang kena pajak. Itu juga termasuk ke dalam objek pajak PPN. Ya. Bukan cuma PPN, tapi nanti juga ada PPh pasal 22 atas impor. Kemudian yang keempat adalah JKP. JKP berarti ada dua nanti kalau misalkan termasuk ke dalam objeknya. Yang pertama PPN, yang kedua PPh pasal 23. Kemudian yang kelima, pemanfaatan BKP tidak berwujud di luar daerah pabean, di dalam daerah pabean juga dikenakan PPN. Istilahnya kita mungkin seperti software ya, atau aplikasi dari luar negeri, kita beli license-nya di Indonesia, kita gunakan. Nah, itu dikenakan pajak juga harusnya. Gitu ya. Kemudian yang ke-6, ekspor. Ekspor itu termasuk kena pajak pertambahan nilai, tapi tarifnya 0%. Jadi ada enggak PPN-nya? Jawabannya ada, tapi 0%. Gitu. Kemudian yang ketujuh, membangun sendiri. Membangun sendiri untuk tempat tinggal dan tempat usaha. Tapi ada kriteria lebih lanjut ya. Misalkan kalian bangun rumah 100 meter persegi, apakah kena PPN atau enggak? Nah, itu belum tentu kena juga ya. Jadi tidak semua kalau bangun sendiri kena PPN. Kemudian penyerahan. Istilah penyerahan artinya penjualan ya. Yang menurut tujuannya tidak untuk diperjualbelikan sepanjang PPN pada saat perolehannya dapat dikreditkan. Ya, kalau misalkan punya rumah atau punya aset yang niatnya bukan diperjualbelikan, itu juga dikenakan PPN. Ya. Kayak gitu.
Oke, kita lanjutkan. Silakan barangkali ada yang mau tanya. Oke, kalau nggak ada, kita lanjutkan ya. Nah, sampai sini aja. Fungsi faktur pajak. Ya, sampai sinilah. Hengki. Iya Pak, Ya, ada suara nggak Pak? ada. Oh siap. Yang fungsi faktur pajak, fungsi pajak didefinisikan sebagai bukti pungutan pajak yang dibuat oleh pengusaha kena pajak yang melakukan penyerahan barang kena pajak atau penyerahan jasa kena pajak, atau bukti pungutan pajak karena impor barang kena pajak yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Bagi PKP yang melakukan penyerahan BPK atau JKP, atau biasa disebut dengan penjual, fungsi faktur pajak adalah 1. Bukti transaksi penyerahan BKP atau JKP yang terhutang pajak. 2. Bukti pungutan PPN atau pajak keluaran. Maaf ya Pak, ada suara ibu saya. Bagi pembeli BKP atau JKP atau penerimaan JKP yang dipungut pajaknya atau pembeli. Fungsi faktur pajak yaitu bukti transaksi yang terhutang, PPN, 2. Bukti pembayaran pajak masukan. Nah, mekanisme penggerakan PPN dilakukan melalui pungutan kembali PPN dari pembeli berikutnya. Jika jumlah PPN yang dipungut lebih besar dari PPN yang dibayar. Ya, makasih. Kita lanjut ya tentang fungsi faktur pajak. Ya, Sinta. Iya, Pak. Kalau misalkan kita beli sesuatu, selain kita dikasih barang, kita dikasih apa? Bukti. Buktinya apa? Bukti transaksinya. Transaksi beli barangnya. Namanya apa? Faktur. Istilah lain? Istilah lainnya, saya faktur apa ya? Kwitansi gitu? Apa faktur? Kwitansi jarang ya, nggak ada. Faktur, Pak, faktur. Faktur pembelian. Faktur penjualan. Iya, Pak. Faktur penjualan maksudnya. Selain itu apa lagi? Kayaknya banyak deh istilahnya. Bukti penjualan. Ya, faktur penjualan. Tahu ya faktur penjualan doang, Pak. Oke, kita tanya Vina. Selain invoice apa? Selain invoice. Selain faktur pajak apa, Vina? Selain faktur apa? Istilah lainnya. Ini bon, nota. Bon. Invoice tadi kata Bapak. Ya, bon. Terus apa lagi? Terus ini apa sih? Pita register. Apa sih? Bon, invoice gitu ya. Terus apa lagi? Nota, iya, nota. Nota, ya. Terus apa lagi? Udah segitu aja. Kayaknya ada satu lagi deh yang belum disebut ya. List. List ada? Iya ada Pak. Apa lagi? Bukan Pak. Kenapa? Cek. Cek Pak, itu bukan. Apa lagi? Kalau stroke? Stroke. Nah, ada lagi ya, betul ya. Terus apa lagi? Apa ya? Enggak ada. Cluenya kalau kamu makan biasanya minta apa? Bon, apa ya? Kalau kamu makan, terus kamu mau bayar, minta ke emangnya apa? Bapak, stroke bukan? Ya, tadi stroke udah disebut sama Liz tadi. Selain Minta itu. bill, Pak. Bill ya? Bill, Pak, bill. Bill. Ya. Udah lama nggak keluar ya, jadi nggak tahu, jarang lagi minta bill. Oke. Nah, itu kalau di penjualan. Ya.
Nah, kalau di pajak pertambahan nilai itu namanya faktur pajak. Jadi faktur pajak tuh sama kayak bond, bill, invoice, faktur, struk, dan lain-lain ya. Sama kayak gitu. Itu bukti kita membayar dan bukti kita memungut. Nah, kalau misalkan untuk penjual, ya itu yang pertama sebagai bukti kalau kita tuh udah menyerahkan barang kena pajak yang terhutang pajak. Ini saya lagi bahas yang ini. Kemudian yang kedua, bukti kalau kita udah memungut pajak. Disebutnya pajak keluaran kalau misalkan kita menjual. Oke, Jihan. Ya, Pak. Kalau pajak masukan itu menjual atau membeli? Membeli. Pajak keluaran menjual atau membeli? Pajak keluaran menjual. Tadi membeli, sekarang menjual. Yang mana nih jawabannya? Pajak keluaran itu menjual atau membeli? Pajak keluaran menjual. Yakin jawabannya itu ya? Kalau pajak masukan membeli atau menjual? Pajak masukan membeli. Pajak masukan membeli. Yakin? Oke, betul ya. Pajak masukan membeli, pajak keluaran menjual. Begitu. Sekarang kalau untuk pembeli itu faktur pajak sebagai bukti transaksi kalau pajaknya itu terhutang. Jadi sama kayak nomor 1 di penjual. Yang kedua, termasuk sebagai bukti pembayaran pajak masukan yang nanti akan dikreditkan. Oke, silakan dilanjutkan membaca ya oleh Ajeng. Ada Ajeng? Ada, Pak. Ya, silakan Ajeng. Mekanisme ya, Pak. Betul. Dari mekanisme pergerakan PPN dilakukan melalui pemungutan kembali PPN dari pembeli berikutnya. Jika jumlah PPN yang dipungut lebih besar dari PPN yang dibayar pada saat perolehannya, maka kelebihannya harus disetorkan ke negara. Secara sederhana, ia tidak lagi menanggung PPN. Dalam praktek mekanisme ini sering disebut dengan mekanisme indirect subtraction method atau PPN keluaran minus PPN masukan. Jika diintisarikan mekanisme pengkreditan pajak masukan diatur dalam UU nomor 18 tahun 2000 adalah sebagai berikut. 1. Pajak masukan dikreditkan dengan pajak keluaran untuk masa yang sama. 2. Apabila terdapat pajak masukan yang dapat dikreditkan tetapi belum dikreditkan dengan pajak keluaran pada masa pajak yang sama, dapat dikreditkan tetapi belum dikreditkan dengan pajak keluaran pada masa pajak yang sama. Dapat dikreditkan pada masa pajak berikutnya, paling lambat 3 bulan setelah berakhirnya masa pajak yang bersangkutan, sepanjang belum dilakukan pemeriksaan. Dan yang terakhir, jika dalam suatu masa pajak belum ada pajak keluaran, maka pajak masukan tetap dikreditkan. Nah, sekarang kita bahas yang ini ya. Kalau mekanisme itu harus menselisihkan antara pajak masukan dan pajak keluaran. Saya mau tanya Regen. Ada Regen? Ada, Pak. Nah, di sini kan ada kalimat jika jumlah PPN yang dipungut. Nah, jika jumlah PPN yang dipungut itu pajak apa nih, Regen? Masukan berarti, Pak. Keluaran.
Jika jumlah PPN yang dipungut. Yang dipungut pajak masukan atau keluaran nih jadinya? Pajak keluaran. Apa alasannya? Karena apa? Kita yang bayar, Pak, jika jumlah PPN. Jadi kita yang ngeluarin. Kita yang bayar. Kita tuh siapa? Pembeli atau penjual? Pembeli. Pembeli. Kan pembeli nggak jual. Jika jumlah PPN yang dipungut lebih besar dari PPN. Ya kan ditanggung, kalau yang ditanggung, Pak, yang ditanggung sama si pembeli yang bayar. Kayak misalnya PPN yang tempat makan itu ada 10%, kita kan yang bayar gitu. Ya, kita balik lagi ke sini ya. Jumlah PPN yang dipungut. Nah, yang dipungut ini artinya pajak keluaran atau pajak masukan? Keluaran. Keluaran. Berarti keluaran itu penjualan atau pembelian? Kalau penjualan, Pak, penjualan. Baru nggak. Pajak keluaran itu pajak penjualan. Ya. Benar ya? Iya, Pak. Terus kenapa dipungut itu pajak keluaran? Emang yang bayar siapa? Penjual atau pembeli? Yang bayarnya bukannya tergantung ya, Pak? Itu PPh ya kalau tergantung. Berarti penjual. Lupa, Pak, kebalik. Fokus. Akhirnya yang salah ya. Oke, kita tanya Ernawati. Ada Ernawati? Ada, Pak. Ya, silakan Ernawati. Kalau misalkan yang dipungut itu apa? Pajak masukan atau pajak keluaran? Pajak keluar. Pajak keluar. Kalau pajak keluaran itu penjualan atau pembelian? Penjualan. Penjualan. Terus yang bayar PPN siapa? Yang bayar PPN bisa dari penjualan. Pembeli atau penjual? Penjual. Yang bayar PPN, kalau transaksi yang dipungut, itu siapa berarti? Transaksi yang dipungut. Pembeli. Pembeli ya. Ya, itu jawabannya, Regan. Jadi kalau misalkan pajak itu yang bayarnya itu kan pembeli ya. Nanti si pembeli nitipin ke penjual buat dibayarin ke negara. Sama si penjual nanti dibayarin ke negara. Tapi sebelumnya diselisihin dulu sama pajak pembeliannya dia. Atau pajak masukannya dia. Seperti itu. Ya, jawabannya benar ya. Kita lanjut ke Anti Rosa. Iya, Pak. Nah, kalau misalkan pajak keluaran lebih besar dari pajak masukan, itu lebih bayar atau kurang bayar? Pajak pengeluaran lebih besar daripada perolehan. Pajak pengeluaran. Pajak keluaran lebih besar dari pajak masukan, itu lebih atau kurang bayar? Lebih bayar. Lebih bayar. Jadi harus di restitusi. Lebih uangnya. Gimana? Jadi kan kalau lebih bayar, kita lebih baik. Jadi yang kita makan lebih bayar dari situnya, dari ada pajak PPN-nya. Coba di sini dibaca nih. Kamu yang saya.
Kan PPN yang dipungut tuh tadi apa ya? Pajak masukan atau pajak keluaran? Keluaran. Pajak keluaran. Berarti pajak keluaran lebih besar gitu ya? Gimana ya? Gimana coba? Di sini jawabannya ini sebenarnya tinggal dimaknakan sama kamu, termasuk lebih bayar atau kurang bayar. Lebih bayar. Kenapa lebih bayar? Kelebihan harus disetorkan ke negara. Ya kalau disetorkan ke negara mah tuh berarti kita yang bayar dong. Benar nggak? Yang bayar. Kalau lebih bayar kan artinya negara yang harus bayar kita, bukan kita yang bayar negara. Gimana? Lebih bayar, Pak. Jadi PKP-nya, PPN-nya gimana ya? Kalau kamu lebih bayar, biasanya mintanya apa? Minta balik uangnya atau kamu bayar lagi? Minta beli bayar aja, kelebihan pajak keluarnya disetorkan. Iya, maksudnya kan kamu beli sesuatu nih, beli barang, uangnya kelebihan, kamu minta kembalian atau kamu bayar lagi? Diambil uangnya kelebihan mah, minta kembalian. Jadi kamu kurang bayar apa lebih bayar? Nah. Lebih bayar. Oke, kita coba tanya pendapatnya Irel. Gimana Irel? Kalau PPN keluaran lebih besar dari PPN masukan, artinya kurang bayar. Apa kurang bayar? Karena kan kalau PPN keluaran, si pembeli yang bayar PPN-nya. Kalau PPN masukan, si penjual yang bayar PPN-nya. Kalau kurang bayar berarti kita itu bayar atau kita minta balik uang? Bayar, kita yang bayar. Kan kurang bayar. Ya, karena kan kurang bayar ya, jadi harus bayar kekurangannya kan ya? Ya, betul ya. Jawabannya Irel. Jadi ini tuh kalau jadi rumusnya gitu ya. Kalau pajak keluaran lebih besar dari pajak masukan, artinya kurang bayar. Makanya harus disetorkan ke negara karena kan posisinya kurang bayar. Kalau disetorkan berarti kan saya masih kurang. Gitu. Makanya kalau kita PPN menggunakan indirect subtraction method atau PPN keluaran dikurangi PPN masukan. Kalau selisihnya itu lebih, ya selisihnya lebih berarti kurang. Karena PPN keluarannya artinya lebih besar. Gitu. Kalau selisihnya minus, artinya pajak masukannya lebih besar, berarti harus diminta kembali duit yang lebihnya dari negara. Kemudian di sini ada mekanisme pengkreditan pajak. Nah, ini harus masa yang sama. Masa di sini biasanya kita istilahkan bulan ya. Kemudian kalau ada yang belum dikreditkan, nah ini pertanyaan deh. Karina. Ya, Pak. Karina, kalau misalkan ini apa namanya? Bentar ya, lupa saya teh nanya apa. Tadi dapat. Oh iya, yang dikreditkan itu apa? Pajak masukan atau pajak keluaran? Pajak keluaran. Kenapa pajak keluaran? Karena kan
Kita yang membayar. Kita yang membayar. Pajak keluaran itu kita membeli atau menjual? Menjual. Kita menjual. Jadi gimana? Ya. Yang dikreditkan tuh pajak masukan atau pajak keluaran? Pajak masukan. Pajak masukan. Kenapa pajak Ya. masukan? Karena kita yang membeli, Pak. Karena kita yang membeli. Yang bayar pajaknya siapa? Pembeli. Pembeli. Oke, ya. Kita tanya berikutnya ini. Takutnya beda. Alia. Iya, Pak. Pajak yang dikreditkan tuh pajak masukan atau keluaran? Pajak yang dikreditkan pajak keluaran. Pajak keluaran. Kenapa pajak keluaran? Soalnya kan ntar yang hasil akhirnya itu penjual yang nyetorin ke negara, Pak. Jadi jawabannya Karina tadi salah gitu ya? Apa gimana nih? Gak tahu, beda pendapat aja. Ini jawabannya hanya satu ya? Jawabannya hanya satu ini. Nggak mungkin. Kalau yang satu, yang ini benar, berarti yang itu salah gitu. Jadi kamu milih yang mana? Pajak yang bisa dikreditin itu pajak masukan atau pajak keluaran? Bapak pajak masukan, Deng. Aku ini baca lagi di websitenya DJP, pajak masukan dalam suatu masa pajak dikreditkan dengan pajak keluaran dalam masa pajak yang sama. Ya, jadi apa? Pajak masukan, Pak. Alasannya apa? Alasannya apa? Pajak masukan itu beli apa sih? Beli. Beli. Karena kita yang bayar, bukan Pak alasannya. Karena kita yang bayar. Betul ya, kan beli ya namanya juga. Oke, kenapa sih pajak masukan yang dibayar? Kenapa sih pajak masukan yang dikreditkan? Jadi gini ceritanya ya. Kita tuh, kalian bayangkan kita sebagai penjual ya, sebagai pedagang. Kita tuh ngejual barang. Kita ngejual barang. Kemudian barang itu tuh dibeli sama orang. Nah, harganya itu harga jual ditambah PPN. Berarti kita sebagai penjual itu dititipi pajak yang harus dibayarkan ke negara. Kita sebagai penjual itu dititipi oleh pembeli untuk disetorkan ke negara. Jadi harus, kalau misalkan pajak itu kita dititipi, kalau PPN kita dititipi untuk dibayarkan ke negara. Gitu. Tapi ketika kita mau menjual barang kan harus beli dulu tuh. Harus beli dulu kan? Entah itu bahan bakunya atau misalkan yang lainnya. Ketika kita membeli, berarti kita tuh sebagai penjual nih ya, menitipkan pajak kita ke penjual. Kita menitipkan pajak kita ke penjual. Gitu. Makanya pajak yang harus kita setorkan ke negara bukan lagi hasil dari penjualan saja, tapi harus kita selisihkan dengan pajak masukan kita. Seperti itu. Makanya kalau misalkan yang kita setorin pajak keluarannya semua, kita rugi dong. Padahal kan kita membeli juga, kita nitipin juga ke orang. Gitu. Sebenarnya di sini juga udah disebutin ya,
apabila terdapat pajak masukan yang dapat dikreditkan, nah berarti kan artinya yang dikreditkan itu adalah pajak masukan. Kenapa dikreditkan? Karena kita udah nitipin ke orang. Seperti itu. Kapan terakhir kita bisa mengkreditkannya? Di sini ada paling lambat 3 bulan. Paling lambat 3 bulan. Itu untuk pajak masukan doang ya. Tidak berlaku untuk pajak keluaran. Seperti itu. Nah, ini nih, jika dalam suatu masa pajak belum ada pajak keluaran, maka pajak masukan tetap dikreditkan. Nah, ini perlu jadi pertanyaan nih. Ambar. Ya, Pak. Berarti poin yang ketiga udah dibaca ya? Berarti poin ketiga itu dia itu jualan apa atau jangan gitu ya. Jadi dia itu udah ada penjualan belum? Belum. Udah beli belum? Belum. Udah ada penjualan belum? Udah ada, Belum. udah ada beli belum? Kayaknya udah beli tapi belum ada pembayaran gitu, jadi belum ada pajak keluaran. Tahu dari mana dia belum jual? Soalnya di sininya belum ada pajak keluaran, berarti dianya belum bayar. Wah, coba ulangi lagi ya pelan-pelan. Ini belum ada penjualan atau belum ada pembelian? Penjualan. Kenapa belum ada penjualan? Karena pajak keluaran. Kenapa belum ada penjualan? Oh. Karena belum ada yang dijual, Pak. Iya, kan tadi pertanyaannya kenapa belum ada penjualan? Jawabannya kamu ulangi lagi sama pertanyaan. Kenapa belum ada penjualan? Apa ya? Kenapa belum ada penjualan? Karena belum ada pajak pengeluaran. Ya, betul ya, karena belum ada pajak keluaran. Terus, kalau belum ada penjualan, dia melakukan pembelian nggak? Iya. Kenapa? Kenapa apanya? Ya, kenapa? Udah ada pembelian, kan belum ada penjualan. Kenapa belum ada pembelian? Kenapa belum ada kenapa udah ada pembelian padahal belum ada penjualan? Kenapa belum ada pembelian? Kenapa udah ada pembelian padahal belum ada penjualan? Kalau kamu jualan, kamu pasti beli dulu nggak? Iya. Yang kamu beli pasti kejual semuanya nggak? Enggak. Nah, jadi gimana? Kenapa udah ada pembelian tapi belum ada penjualan? Jawabannya apa? Tadi kamu udah bisa jawab sebenarnya. Oke, Siti
Mailatus Sadiah. Ada Siti? Iya, Pak. Apa jawabannya Siti? Belum ada penjualan. Tapi pertanyaannya apa? Jika ada suatu pajak belum ada pajak keluaran, itu kenapa udah ada penjualan atau belum? Pertanyaannya gini, kenapa udah ada pembelian padahal belum ada penjualan? Jawabannya apa? Gimana, Pak? Udah ada pembelian tapi belum ada penjualan. Ya. Jawabannya apa? Kenapa belum ada kenapa udah ada pembelian padahal udah ada penjualan? Jawabannya apa? Belum ada penyerahan barang atau jasa, Pak. Belum ada penyerahan barang atau jasa. Bisa sih jawabannya benar, tapi kayaknya yang lain nggak ngerti deh. Kenapa udah ada pembelian tapi belum ada penjualan? Jawabannya adalah karena barangnya belum laku ya. Iya. Benar nggak sih? Iya. Iya, itulah jawabannya. Kayaknya susah ya. Pasti udah ada pembelian padahal belum ada penjualan gitu ya. Ya nggak apa-apa kan, kalau mau jualan terus beli dulu kan gitu. Nggak mungkin gitu ya. Kita itu jual dulu baru beli kan. Biasanya kalau kita kan beli dulu baru jual. Kecuali dropship ya. Kalau dropship kan beda lagi. Ya, semudah itu ya. Kita lanjutkan deh. Ini kita tuh sekarang bukan lagi ini ya, kita tanya satu-satu dulu gitu. Nanti kalau saya lempar baru kalian boleh menjawab gitu ya kalau di ini. Lanjut ke Ranti. Silakan baca mekanisme PPN dulu. Ya, Pak. Mekanisme PPN di bawah ini dibuatkan tabel gambaran dari mekanisme PPN. Yang pertama, mekanismenya credit method, subjek pemungutnya PKP yang melakukan penyerahan PKP atau JKP. Yang kedua, mekanismenya pemungutan langsung, subjek pemungutnya PKP yang melakukan penyerahan aktiva bekas. Yang ketiga, mekanismenya pemungutan PPN atau PPNBM, subjek pemungutnya pemungutan PPN atau PPNBM sebagai subjek pajak pengganti. Yang keempat, mekanismenya self-imposition method, ya subjek pemungutnya orang pribadi atau badan yang melakukan kegiatan membangun sendiri. Kriteria PPN masukan yang dapat dikreditkan. Agar setiap pembelian pajak masukan dapat dikreditkan, maka harus diketahui kriteria pajak yang dapat dikreditkan. Adapun kriterianya yaitu yang pertama, memenuhi ketentuan material yaitu PPN masukan yang dibayarkan atas perolehan BKP atau JKP yang berhubungan langsung dengan kegiatan usaha yang meliputi kegiatan produksi, manajemen, distribusi, dan pemasaran. Juga PPN masukan juga mesti didukung bukti pengeluaran berupa invoice dan kwitansi pembayaran yang menyatakan bahwa transaksi sudah dipungut PPN, bukan transaksi fiktif. Yang kedua, memenuhi ketentuan formal, yaitu secara formal harus berbentuk faktur pajak standar atau untuk saat ini diwajibkan menggunakan e-faktur diisi secara lengkap dan tidak cacat. Harus memperhatikan ketentuan dalam pasal 9 ayat 8 Undang-Undang PPN yang menyebutkan bahwa pajak masukan tidak dapat dikreditkan bagi yang pertama, perolehan JKP dan BKP sebelum pengusaha dikukuhkan sebagai PKP. Yang kedua, perolehan BKP dan JKP yang tidak mempunyai hubungan langsung dengan Ya, kepotong ya. Kita bahas dulu yang atas ya, mekanisme PPN. Itu ada 4, ada credit method, kemudian pemungutan langsung. Kalau misalkan credit method itu yang udah terjadi ya, yang sering terjadi di mana pajak keluaran itu dikurangi pajak masukan. Kalau yang kedua, pemungutan langsung itu kalau misalkan kita bertransaksi dengan bendaharawan gitu ya. Kemudian yang ketiga, pemungutan PPN atau PPNBM. Itu nanti sebagai subjek pajak pengganti. Maksudnya gimana? Misalkan nanti
dipungut PPN tapi nggak dipungut pajak yang lain. Itu sebagai pengganti. Ada beberapa yang seperti itu. Kemudian yang keempat, mekanisme PPN adalah self-imposition method, yang melakukan kegiatan membangun sendiri dengan syarat dan ketentuan yang berlaku. Kan kalau membangun sendiri itu masalahnya tidak ada penyerahan barang dan penyerahan jasa kan, tapi dia itu membangun dari nol menjadi sebuah bangunan. Gitu ya, misalkan kalian membuat bangunan 2 hektar gitu ya, mau bikin rumah sebesar 2 hektar. Itu dikenakan PPN. Gitu. Jadi PPN itu bukan atas karena penjualan doang, makanya diganti istilahnya jadi PPN itu gara-gara pertambahan nilai. Emang ada pertambahan nilai dari bangunan yang kita bikin? Ada ya, yang asalnya tanah 2 hektar, kita bikin bangunan di atasnya. Ada pertambahan nilai yang asalnya kita punya tanah, jadi kita punya tanah dan bangunan. Begitu maksudnya ya. Nah, sekarang kriteria PPN masukan yang dapat dikreditkan ya. Pertanyaan buat Nida. Yang bisa dikreditkan itu pajak masukan atau keluaran, Nida? Nida ada nggak sih? Bapak tadi putus-putus suaranya. Ya. Kadang-kadang kerjaan doang. Kalau yang bisa dikreditkan itu pajak masukan atau pajak keluaran? Pajak masukan. Yang bisa dikreditkan pajak masukan. Pertanyaan berikutnya. Kalau pajak masukan tidak bisa dikreditkan, rugi atau untung? Bapak nge-lag. Saya ulangi lagi. Kalau pajak masukan tidak dapat dikreditkan, untung atau rugi? Masihkah kedengeran ya? Yaudah, kita tanya Ainun. Bapak nggak ada suaranya. Ya, di saya sih lancar ya. Mungkin internet saya yang kurang bagus ya. Ke Ainun deh. Ainun, ada Ainun? Ainun ada? Ada Bapak. Tadi pertanyaannya kedengeran nggak sama Ainun? Putus-putus. Putus-putus ya. Kalau pajak masukan tidak dapat dikreditkan, rugi atau untung? Putus-putus Bapak, nggak ada suaranya. Nggak ada suaranya ya? Terus gimana ya? Coba ke selfie. Ya, Pak. Selfie, dengar pertanyaan saya nggak tadi? Putus-putus juga ya. Suara kalian di saya nggak putus-putus. Apa wifi saya yang ini? Selfie. Coba kita tanya Dina deh. Dina ada, Dina? Ada Pak. Kenapa? Ya, jawabannya apa? Tadi yang pas pertanyaan dari Bapak putus-putus. Nggak kedengeran juga, Pak. Oke. Kalau pajak masukan tidak dapat dikreditkan, rugi atau untung? Rugi, Pak. Kenapa rugi? Karena kalau misalnya
tidak dapat dikreditkan, berarti PPN masukannya harus dibayar secara langsung semuanya gitu, Pak. Kan pajak masukan mah udah dibayarin. Udah dititipin pada saat kita beli. Gimana? Gimana, Dina? Bentar, Pak. Saya bingung. Kalau misalnya nggak dikreditkan, berarti kan bentar, Pak. Jawabannya nggak rugi, Pak. Jawabannya nggak rugi. Alasannya apa? Karena kalau misalnya bayarnya kayak secara langsung gitu, jadi kayak nggak ada tunggakan gitu. Yang Coba bingung. Sekar, ada suara saya di sana. Kayaknya Sekar nggak ada ya. Oke, kita lanjut ke yang lain deh. Tesya. Tesya ada? Iya, Pak. Maaf, saya pakai voice-nya di HP. Nah, kalau pajak masukan, kalau menurut jawabannya apa? Dikreditkan, Pak. Lebih untung dikreditkan. Iya, sorry. Ulangi lagi ya pertanyaannya biar jelas. Kalau misalkan pajak masukan tidak dapat dikreditkan, untung atau rugi? Rugi. Nah, kenapa rugi? Bentar, Pak. Jadi kalau misalkan kita bayar semua pajaknya langsung, berarti kita langsung bayar gitu, Pak. Semuanya gitu. Coba ulangi lagi. Jika tidak dapat dikreditkan kan katanya rugi. Nah, kenapa rugi? Kenapa rugi? Soalnya kalau misalkan langsung dibayar, jadi Pak langsung gitu biayanya teh ditambah PPN masukan, tapi kalau misalkan yang enggak mah enggak. Oke. Kita coba tanya Gimana ya? Ada belum pas gitu kan jawabannya. Pebi, silakan Pebi. Gimana Pebi? Kan kalau misalnya pajak masukan tidak bisa dikreditkan, berarti dia harus dibayar semua kan, Pak? Yang dibayar semua itu apa? Rugi. Pajaknya. Pajak apa? Pajak masukan apa pajak keluaran? Pajak masukan. Kan pajak masukan mah udah dititipin ke penjual. Oh iya. Ya kan? Yang ya, harus terus udah bisa itu yang mana? Pajak masukan atau pajak keluaran? Keluaran. Pajak keluaran.
Kalian tuh udah pada bener ya, tapi pada saat ini suka salah ini ya. Kesimpulan, oke ulangi lagi ya dari pertama ya. Kalau pajak masukan tidak dapat dikreditkan rugi atau untung. Rugi. Kenapa rugi? Bapak untung gitu? Jawaban tadi Kan? itu udah pada bener, cuma pada saat ditanya kenapa, pada salah gitu. Iya. Gimana? Kak, Bapak nggak paham. Nggak tahu apa alasannya. Jawabannya udah bener loh kamu, cuman di akhirnya doang nih yang salah. Pada saat yang dibayar itu yang mana gitu ya. Pajak keluaran kan? Yang disetorin, Pak? Ya. Oke, kita bahas ya. Jadi yang harus kita bayar sebagai penjual ya adalah pajak keluaran. Jadi setiap kita ngejual itu kita harus bayar pajaknya. Kenapa? Karena kan kita dititipi pajak. Gitu ya logikanya. Tapi pajak yang harus kita bayar itu bisa berkurang dengan pajak masukan. Gitu. Kita coba kasih contoh ya. Di sini ada pajak keluaran. Nilainya 1.000 lah. Ya. Terus ada pajak masukan 100. Ada pajak masukan lain ya. 20. Jadi yang harus kita bayar itu berapa? Gitu ya. Ini pasti kurang bayar ya. Kenapa kurang bayar? Karena pajak keluarannya lebih besar. Jadi yang harus kita bayar itu 880. Ya ini harus dibayar. 880. Kalau misalkan pajak masukannya ada yang tidak dapat dikreditkan. Anggaplah yang si 20 ini tidak dapat dikreditkan. Jadi 0 dong. Gitu ya. Atau kondisinya kita simpan di bawah nih ya. Kondisi pertama, ini kondisi pertama. Ini kondisi 2. Kalau misalkan pajak masukannya tidak dapat dikreditkan, jadi dia kurang bayarnya jadi 900. Ya, jadi kurang bayarnya. Jadi menurut Pebi ya, rugi apa untung? Rugi. Kenapa rugi? Karena yang kita bayar harus lebih besar kalau misalnya tidak bisa dikreditkan. Ya betul ya, karena lebih besar ya, karena pajak masukannya nggak bisa dikreditin. Nah itu jawabannya sebenarnya. Yang kita bayar itu yang mana Pebi? Pajak keluaran atau pajak masukan? Pajak keluaran. Nah itu, kamu tadi terakhir jawabannya pajak masukan. Padahal tadi di awal udah benar semuanya, pas di akhir salah gitu. Itu ya maksudnya. Ya Pak. Kita lanjutkan. Sekarang bagiannya Dini. Iya Dini Rahma. Iya Pak. Silakan dibaca nih. Dari awal lagi. Yang harus Pak. Betul. Harus memperhatikan ketentuan dalam pasal 9 ayat 8 Undang-Undang PPN yang menyebutkan bahwa pajak masukan tidak dapat dikreditkan bagi 1. Perolehan JKP dan BKP sebelum pengusaha dikukuhkan sebagai PKP. Kedua, perolehan BKP dan JKP yang tidak mempunyai hubungan langsung dengan kegiatan usaha. Yang ketiga, perolehan dan pemeliharaan kendaraan bermotor seperti sedan, jeep, station wagon, van, dan kombi kecuali
merupakan barang yang disewakan. Yang keempat, pemanfaatan BKP tidak berwujud atau pemanfaatan JKP dari luar daerah pabean sebelum pengusaha dikukuhkan sebagai PKP. Yang kelima, perolehan BKP atau JKP yang faktur pajak masukannya ditagih dengan penerbitan ketetapan pajak. Yang keenam, perolehan BKP atau JKP yang faktur pajak masukannya tidak dilaporkan dalam surat pemberitahuan atau SPT masa PPN yang ditemukan pada saat waktu baca. Pada saat waktu pemeriksaan. Nah, ini ya yang harus kita perhatikan. Pajak masukan itu bisa dikreditkan, tapi bisa juga tidak dapat dikreditkan. Tadi kalau pajak masukan tidak dapat dikreditkan, itu artinya rugi untuk kita. Apa aja tuh yang nggak bisa? Yang pertama, ini. Makanya, kita itu kalau misalkan jadi staf pajak ya, harus punya atau harus baca surat pengukuhan kena pajaknya. Kapan kita dikukuhkan sebagai PKP? Misalkan kita dikukuhkan sebagai PKP itu bulan Agustus, tanggal 18. Kita punya transaksi bulan Januari. Nah, transaksi bulan Januari itu tidak bisa kita kreditkan karena kita belum menjadi PKP. Seperti itu. Yang kedua, perolehan yang tidak mempunyai hubungan langsung. Maksud dari mempunyai hubungan langsung ini, penjelasannya sama dengan waktu kita belajar rekonsiliasi fiskal, PPh badan. Kan harus berhubungan sama 3M. Ya. 3M itu membuat, memelihara, kok saya lupa terus ya. Menciptakan, memelihara, dan apa lagi satu lagi ya. Jadi harus melalui 3M itu. Bentar ya, lupa lagi saya juga. Oh ya, mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan. Jadi harus berhubungan sama itu. Contoh, misalkan beli bahan baku. Kita tanya Novia. Ada Novia? Ada, Pak. Novia, kalau beli bahan baku termasuk mempunyai hubungan langsung nggak? Dengan perusahaan? Iya, Pak. Punya ya. Kalau misalkan beli peralatan? Enggak. Kenapa enggak? Karena kan itu kebutuhan perusahaan. Kebutuhan perusahaan. Ada hubungannya sama 3M tadi nggak? Mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan. Kalau membeli peralatan. Enggak. Enggak ya. Kenapa enggak? Emang kita jualan bahan baku? Enggak, Ding. Berarti ada. Kalau beli mesin, termasuk mempunyai hubungan langsung nggak? Punya berarti. Kenapa? Jualan mesin. Untuk prosesnya. Proses apa? Proses pembuatan barang. Pembuatan produk ya. Kalau misalkan beli mobil, termasuk nggak? Termasuk. Kenapa? Bisa aja buat kayak pengantaran atau apa.
Jadi kalau beli mobil, pajak masukannya dapat dikreditkan nggak? Tidak, Kenapa tidak? karena di sini ada perolehan dan pemeliharaan kendaraan merupakan barang yang disewakan. Itu kan bukan disewakan, itu kan kita kan beli. Kan bukan. Gimana? Apa Pak ulang? Lupa. Kan kita beli mobil nih ya. Ya. Ada pajaknya kan? Ada PPN-nya? Ya. Ada PPN-nya. Itu boleh dikreditkan nggak oleh perusahaan? Boleh berarti. Kenapa boleh? Karena kita dapat PPN. Karena kita PPN. Udah bener, akhirnya salah lagi. Coba Virgia deh, Virgia. Iya, Pak. Gimana jawabannya apa? Bisa diulang, Pak? Pertanyaannya, mobil pajaknya bisa dikreditkan nggak? Pajak. Nggak bisa. Kenapa? Kurang tahu, Bapak. Kenapa pajak mobil tidak bisa dikreditkan, kata kamu? Kita tanya Revani. Iya, Pak. Bisa dikreditkan nggak mobil? Bisa. Kenapa? Karena ada angsuran gitu bukan, Pak? Karena ada apa? Angsuran gitu. Angsuran. Kalau belinya cash gimana? Nggak tahu. Kurang tahu. Jawabannya, mobil itu boleh dikreditkan. Kenapa? Ini yang diblok. Karena mempunyai hubungan langsung. Begitu ya. Jadi intinya itu ada di sini nih, mempunyai hubungan langsung. Gitu. Kalau misalkan ini perusahaannya perusahaan ini ya, jaket misalkan. Perusahaannya perusahaan jaket. Beli pesawat, boleh nggak dikreditin? Virgia. Revani kamu deh. Boleh. Kenapa boleh? Karena mempunyai hubungan langsung. Emang hubungan langsung pesawat sama jaket apa? Salah. Gimana? Tidak apa-apa. Hah? Jadi tidak. Tidak apa? Tidak mempunyai hubungan langsung. Jadi bisa dikreditkan nggak? Tidak. Alasannya apa? Karena tidak ada hubungan jaket dengan pesawat. Ya, tidak ada hubungan langsung ya. Betul ya, itu jawabannya ya kayak gitu. Ya, kita lanjut ya. Nah, kalau misalkan kita mau beli mobil, pastikan ya mobilnya itu bukan sedan atau jeep atau station wagon atau van dan kombi. Itu
nggak boleh dikreditkan. Kalau mobil selain itu boleh, motor bebas ya, kayak gitu. Kita harus tahu ini bisa dikreditkan atau enggak, soalnya kan mempengaruhi pembayaran pajak yang harus kita bayar, gitu masalahnya. Gitu. Lanjut yang keempat. Ini sama ya. Sebelum dikukuhkan sebagai PKP. Bedanya kalau yang di atas mah JKP dan BKP, kalau ini mah pemanfaatan BKP tidak berwujud atau JKP tidak berwujud gitu. Bukan JKP tidak berwujud ya, JKP mah pasti tidak berwujud ya. Tapi pemanfaatan JKP dari luar daerah pabean. Tadi pabean itu artinya wilayah Republik Indonesia baik itu darat, laut ataupun udara. Yang kelima, pajak masukannya ditagih dengan ketetapan pajak ya, misalkan SKP gitu ya, ditagih. Itu nggak boleh dikreditkan. Gitu karena udah pasti bermasalah. Kenapa makanya ditagih itu? Karena dia nggak bayar-bayar, ujug-ujug pengen dikreditkan ya. Jadi pajak masukan itu sama seperti voucher. Sama seperti voucher marketplace gitu ya. Kan ada bebas ongkir gitu ya. Terus diskon 10%. Nah, pajak masukan tuh kayak gitu. Semakin banyak kita punya pajak masukan, semakin kecil juga kita harus bayar. Seperti itu. Oke, kita lanjut ke Vivi. Vivi gimana? Masih masalah nggak? Iya, Pak. Silakan terlihat ini. Ya, Pak. Silakan dibaca, Vivi. Bukan objek PPN. Undang-Undang PPN Nomor 42 Tahun 2009 menganut negative list yang artinya semua barang adalah barang kena pajak, objek PPN, kecuali yang dikecualikan. Dan semua jasa adalah jasa kena pajak, objek PPN, kecuali yang dikecualikan. Karena itu, semua barang dan jasa selain yang disebutkan di bawah ini adalah objek PPN. Berikut adalah jenis barang yang bukan termasuk objek PPN. 1. Barang hasil pertambangan atau hasil pengeboran yang diambil langsung dari sumbernya, yaitu minyak mentah, gas bumi, panas bumi, pasir dan kerikil, batu bara sebelum diproses menjadi briket batu bara, biji besi, biji timah, biji emas, biji tembaga, biji nikel, biji perak. Dan barang hasil pertambangan dan pengeboran lainnya yang diambil langsung dari sumbernya. 2. Barang-barang kebutuhan pokok yang sangat dibutuhkan oleh rakyat banyak, yaitu 1. Segala jenis beras dan gabah seperti beras putih, beras merah, beras ketan hitam, atau beras ketan putih dalam bentuk beras berkulit, padi atau gabah selain untuk benih, digiling, beras setengah giling atau digiling seluruhnya, disosok, dikilapkan maupun tidak. Beras pecah, dan yang terakhir menir dari beras. Segala jenis jagung seperti jagung putih, jagung kuning kemerahan atau popcorn, jagung brondong dalam bentuk, jagung yang telah dikupas maupun belum atau jagung tongkol dan biji jagung atau jagung titilan. Munir atau beras jagung sepanjang masih dalam bentuk butiran. Yang ketiga, sagu dalam bentuk empulur sagu, tepung kasar, dan bubuk dari sagu. Yang keempat, segala jenis kedelai seperti kedelai putih, kedelai hijau, kedelai kuning, atau kedelai hitam dalam bentuk pecah atau utuh. Yang kelima, garam baik yang beriodium maupun tidak beriodium termasuk garam meja, dan garam dalam bentuk curah atau kemasan 50 kg atau lebih dengan kadar NaCl 94,7%, dry basis. Yang ketiga, makanan dan minuman yang disajikan di hotel, restoran, rumah makan, warung, dan sejenisnya tidak termasuk makanan dan minuman yang diserahkan oleh usaha catering atau usaha jasa boga.
Yang keempat, uang emas batangan dan surat-surat berharga. Oke. Sekarang Elizabeth. Ada Elizabeth? Ada, Pak. Kalau kamu makan di restoran, ada PPN-nya. Benar atau salah? Benar, Pak. Kenapa benar? Itu termasuk objek PPN. Iya. Coba dibaca di sini. Ini kan kita lagi bahas bukan objek PPN ya. Benar nggak? Iya, Kak. Di sini ada nggak makanan? Ada, Pak. Gimana? Yang nomor 3. Ada, berarti kalau ada PPN di restoran benar atau salah? Benar. Ulangi lagi. Kita lagi bahas apa? Kita lagi bahas apa? Kenapa? Bukan PPN. Kita lagi bahas apa ini? Bukan objek PPN. Bukan objek PPN. Berarti yang termasuk yang disebutin ini itu nggak boleh dikenakan PPN, gitu ya? Iya. Nah, sekarang balik lagi ke pertanyaan tadi. Kalau makanan itu dikenakan pajak pertambahan nilai atau PPN, boleh nggak? Enggak. Kenapa? Karena bukan objek PPN. Karena bukan objek PPN. Jadi kalau di restoran dikenakan PPN, salah atau benar? Salah. Salah ya. Tapi sekarang masih banyak nggak sih yang di bill-nya itu ada PPN? Masih, Pak. Jadi gimana? Jadi PPN-nya itu harus disetorin ke negara. Ya nggak mungkin disetorin ke negara ya, karena dia itu bukan objek. Wiwi. Wiwi ada? Hadir, Bapak. Kalau beli garam, kena PPN nggak? Kena. Kenapa? Kenapa? Karena termasuk Gimana? karena termasuk objek pajak. Garam termasuk objek pajak, PPN. Coba Ya. dilihat lagi.
Gimana? Wiwi? Karena bukan termasuk objek pajak. Jadi dikenakan PPN nggak? Enggak. Enggak ya? Kenapa? Karena bukan termasuk objek pajak. Ada di UU PPN nomor 4. Ya. Oh, ya. Jadi yang kita bahas sekarang itu yang tidak termasuk ke dalam objek PPN. Jadi kalau misalkan kalian nih makan di restoran atau misalkan beli Starbucks, beli Chat Time, beli Bretok, beli apa lagi ya, banyak lah ya kalian makanan pokoknya dan minuman. Kalau di sana di bill-nya itu ada PPN, kalian nggak usah bayar ya, nggak usah dibayar PPN-nya. Kenapa? Karena makanan dan minuman tidak termasuk objek PPN. Apa dasarnya? Undang-undang PPN ini. Gitu. Undang-undang PPN dasarnya. Soalnya kan kita orang akuntansi nih. Kalau orang akuntansi dicatatnya itu sesuai bill kan. Kalau billnya dibilangnya PPN berarti nanti masuknya PPN. Gitu. Sedangkan PPN untuk makanan itu nggak ada. Jadi kalau misalkan kalian makan di mana? Solaria atau makan di Daken gitu ya, atau lain sebagainya, dilihat dulu nih si billnya ada PPN nggak? Gitu. Kalau ada PPN nggak usah dibayar. Alasannya ini bukan objek PPN nih, gitu. Ya, coba deh kalian ngetes mental ya, bawa undang-undang PPN-nya. Kalau di undang-undang PPN disebutin nggak ada pajak untuk makanan dan minuman, seperti itu. Yang ada juga PB1. PB1 itu pajak daerah, pajak restoran. Tarifnya rata-rata 10%. Gitu. Meskipun sama-sama 10%, tapi nggak boleh ditulis di bill, di invoice itu PPN. Gitu. Karena nanti buku besarnya beda kan. Berarti kan nanti buku besarnya buku besar PPN. Nanti PPN terhadap pajak keluaran nanti dijualnya pajak keluaran bukan pajak restoran, seperti itu. Oke, kita lanjut ke Sylvia. Kita ngomongin jasanya. Kalau tadi barangnya, sekarang ngomongin jasanya. Ada Sylvia? Ada, Pak. Silakan dibaca. Berikut adalah jenis jasa yang tidak dikenakan PPN. 1. Jasa di bidang pelayanan kesehatan medik meliputi yang pertama jasa dokter umum, dokter spesialis, dan dokter gigi. Kedua, jasa dokter hewan. Ketiga, jasa ahli kesehatan seperti akupuntur, ahli gigi, ahli gizi, dan fisioterapi. Yang keempat, jasa kebidanan dan dukun bayi. Yang kelima, jasa paramedis dan perawat. Dan yang keenam, jasa rumah sakit, rumah bersalin, klinik kesehatan, laboratorium kesehatan, dan sanatorium. Kedua, jasa di bidang pelayanan sosial meliputi pertama, jasa pelayanan panti asuhan dan panti jompo. Kedua, jasa pemadam kebakaran kecuali yang bersifat komersial. Silakan lanjut. Ketiga, jasa pemberian pertolongan pada kecelakaan. Keempat, jasa lembaga rehabilitasi kecuali yang bersifat komersial. Kelima, jasa pemakaman termasuk krematorium. Keenam, jasa di bidang olahraga kecuali yang bersifat komersial. Dan yang ketujuh, jasa pelayanan sosial lainnya kecuali yang bersifat komersial.
Ketiga, jasa di bidang pengiriman surat dengan perangko. Keempat, jasa di bidang perbankan, asuransi dan sewa dengan hak opsi. 5. Jasa di bidang keagamaan meliputi yang pertama jasa pelayanan rumah ibadah, kedua jasa pemberian khotbah atau dakwah, dan ketiga jasa lainnya di bidang keagamaan. 6. Jasa di bidang pendidikan meliputi yang pertama jasa penyelenggaraan pendidikan sekolah seperti jasa penyelenggaraan pendidikan umum, pendidikan kejuruan, pendidikan luar biasa, pendidikan kedinasan, pendidikan keagamaan, pendidikan akademik, dan pendidikan profesional. Dan kedua, jasa penyelenggaraan pendidikan luar sekolah seperti kursus-kursus. 7. Jasa di bidang kesenian dan hiburan yang telah dikenakan pajak tontonan. 8. Jasa di bidang penyiaran yang bukan bersifat iklan. Silakan. Yang ke-9. 9. Jasa di bidang angkutan umum di darat dan di air. 10. Jasa di bidang tenaga kerja meliputi yang pertama jasa tenaga kerja, kedua jasa penyediaan tenaga kerja sepanjang pengusaha penyedia tenaga kerja tidak bertanggung jawab atas hasil kerja dari tenaga kerja tersebut, dan ketiga jasa penyelenggaraan latihan bagi tenaga kerja. 11. Jasa di bidang perhotelan. 12. Jasa yang disediakan oleh pemerintah dalam rangka menjalankan pemerintahan secara umum. Ya, ini jasa-jasa yang tidak dikenakan PPN, ya. Tapi ini lebih ke apa? Kalau kita lihat jasa-jasa itu jasa-jasa yang sifatnya sosial, ya, di bidang kesehatan, sosial, kemudian malah ada juga perbankan, ya. Tapi kalau sewa guna juga dengan hak opsi, bukan dengan tanpa hak opsi. Kalau tanpa hak opsi kena berarti, ya. Mudah-mudahan masih ingat ya hak opsi itu apa. Hak opsi itu hak untuk membeli apa yang kita sewa. Gitu. Saya nggak akan nanya jurnalnya ya, bukan akuntansi ini mah ya. Ini mah kita lagi belajar pajak. Termasuk juga khutbah. Gitu ya. Bidang pendidikan juga ini, hiburan juga nggak dikenakan PPN. Tapi nanti ada pajak lain, ada pajak lain itu pajak hiburan ya. Kalau kalian suka karaoke, ada pajak hiburan di sana. Gitu. Dan lain sebagainya. Silakan, barangkali ada yang mau tanya tentang ini. Pak mau nanya, Pak. Gimana? Kan tadi Bapak bilang berarti kalau perusahaan makanan yang nyantumin PPN itu berarti itu termasuk pelanggaran atau Pak? Atau gimana, Pak? Iya, itu kan kalau misalkan bahasa kasarnya mah ya penggelapan. Kan mereka tuh menagih yang bukan harusnya ditagih kan ya? Yang seharusnya nggak ditagih. Ya. Misalnya nih Pak, kita pengen sosial eksperimen nih Pak ke yang kayak gitu, misalnya ke perusahaan-perusahaan yang melanggar. Terus untuk gimana ya Pak? Kan ngejelasinnya gimana gitu Pak? Biar enak ke perusahaannya, kan soalnya ini kan bukan cuma 1-2 apa banyak yang pakai PPN gitu. Iya, saya udah pernah nyobain, Hengki. Saya bawa undang-undang PPN. Jadi gimana Pak? Saya makan di Braga. Kan di sana tuh masalah ada tempat dessert ya, apa ya namanya, lupa, udah lama pas lagi S2. Terus di sana tuh ada PPN. Ya. Di tulisan bill-nya teh ya udah saya nggak mau bayar PPN-nya. Saya bayarnya aja gitu. Saya bawa undang-undang PPN. Gitu. Ditunjukin lah. Kemudian ya biasa lah ya ngobrol sama bukan kasirnya ya, tapi nanti naik ke kepala tokonya. Ownernya. Udah saya tunjukin. Terus akhirnya saya malah nanya balik, apa dasar Bapak gitu ya
untuk memotong pajak PPN kan berarti kalau ininya PPN berarti nggak disetorin ke negara karena negara nggak nerima objek pajak makanan dan minuman. Ya. Tuh. Ya akhirnya berdebat lumayan lama sampai akhirnya saya ngasih saran gini, ya udah Pak, harusnya diganti jangan PPN tapi pajak Oh restoran. iya. Pajak restoran. Oh. Pajak restoran atau PB1. PB1. Meskipun 10%. Soalnya kan kita orang akuntansi nih kalau dipilnya PPN ya berarti masuknya general ledgernya juga PPN kan? Bukan pajak restoran. Kayak gitu. Ya. Terus gimana ya Pak? Ini kan udah banyak juga, udah marak juga. Terus aksi dari pemerintah sendiri kayak gimana gitu Pak? Misalnya dari DJP-nya sendiri gimana? Ya, ya mungkin mereka mah salah penamaan aja ya, tapi nggak tahu kalau bayar ke daerah atau tapi kalau nggak salah mah mereka bayar katanya gitu. Cuma sekarang udah banyak yang berubah kok. Mungkin banyak orang yang kayak saya juga, kayak misalkan kamu lihat di Jeko udah berubah sekarang. Dulu PPN, KFC, McD juga dulu PPN loh. PPN. Ya. Nah, coba aja kamu lihat belanja beli lagi gitu di mana gitu ya. Tapi yang bagus ya tempatnya, yang bilnya dicetak, bukan yang ditulis kayak gitu. Oh, Cobain aja, siapin PPN-nya. Ya. Gimana yang lain, ada yang mau tanya? Oke, kita lanjutkan. Hot Nida, menghitung PPN. Menghitung PPN. PPN merupakan pajak yang dikenakan atas pertambahan nilai, value added, barang dan jasa yang dihasilkan oleh PKP. Dalam pengertian ini, besarnya PPN adalah dikalikan dengan nilai tambah, dengan metode atau mekanisme kredit pajak. Besarnya PPN yang dikurang atau lebih dibayar atau disetor oleh PKP dihitung dari selisih pajak PPN keluaran dengan pajak PPN masukan. Yang pertama ada PPN keluaran sama dengan tarif 10% dikali DPP nilai transaksi penjualan. Yang kedua PPN masukan sama dengan tarif 10% dikali DPP nilai transaksi pembelian. Yang ketiga total PPN masukan dikurang total PPN keluaran sama dengan pajak kurang bayar atau lebih bayar. Yang keempat, jika PPN masukan lebih besar dari PPN keluaran, maka lebih bayar. Yang kelima, jika PPN masukan lebih kecil dari PPN keluaran, maka kurang bayar. Restitusi PPN. Apabila dalam suatu masa pajak, pajak masukan yang dapat dikreditkan lebih besar daripada pajak keluaran, selisihnya merupakan kelebihan pajak yang dikompensasikan ke masa pajak berikutnya. Oke. Nah, itu cara menghitung PPN gampang ya, 10% dari DPP. Kalau udah termasuk tinggal dikeluarkan aja 100 per 110 gitu ya. Nah, ini prinsipnya ya, kalau PPN masukannya lebih besar maka lebih bayar. Kalau PPN-nya lebih kecil maka kurang bayar ya. Kayak gitu. Ingat yang kita bayar itu pajak keluaran. Tapi kita bisa mengurangi pajak keluaran yang harus kita bayar dengan adanya pajak masukan. Gitu. Nah, sekarang restitusi. Kalau restitusi itu kondisinya lebih bayar. Gitu. Kalau lebih bayar, ada dua kemungkinannya. Yang pertama, kita bisa restitusi. Yang kedua, bisa kompensasi. Kalau restitusi, kita minta uang kita balik. Kalau kompensasi, kita bisa kompensasikan atau kita simpan buat pembayaran masa pajak berikutnya. Gitu ya, kemungkinannya dua. Nah, kalau misalkan PKP ingin melakukan restitusi, maka harus mengajukan restitusi sebagaimana yang ada di sini. Gitu ya. Biasanya yang melakukan restitusi itu perusahaan-perusahaan ekspor. Kenapa perusahaan ekspor? Nah, kan kalau ekspor itu dia menjualnya ke luar negeri, sedangkan pajak untuk ekspor itu 0%. Makanya dia itu pasti lebih bayar. Soalnya kan dia beli terus kan, dia beli untuk dia jual ke luar negeri. Pada saat dia beli
pajak masukannya banyak. Pada saat dia jual, nggak ada pajak keluaran, karena 0%. Jadi dia lebih bayar. Seperti itu. Oke. Kemudian ini mengajukan permohonannya. Kemudian di sini ada caranya. Ini administrasi ya. Kita bisa kasih tanda silang di kolom dikembalikan atau restitusi di SPT masa PPN-nya. Kemudian ada juga surat permohonan sendiri yang sudah disediakan. Tapi ingat ya, pada saat kita ingin melakukan pengembalian atau restitusi, maka kita harus termasuk ke dalam kriteria tertentu. Nah, ini kriterianya. Yang pertama, SPT-nya harus sudah disampaikan 2 tahun terakhir, harus tertib administrasi. Yang keduanya, tidak pernah terlambat lebih dari 3 masa pada saat pelaporan SPT masanya. Kemudian yang ketiga, tidak punya tunggakan pajak, tidak pernah dipidana dan telah diaudit laporan keuangannya oleh akuntan publik. Kalau perusahaannya perusahaan swasta atau BPKP, kalau perusahaannya termasuk ke dalam BUMN atau kementerian. Seperti itu. Dan hasil auditnya pun minimalnya WDP. Minimalnya, nggak boleh disclaimer mau ngajuin restitusi. Ya. Nah, ini administrasi ke bawahnya. Berikutnya, yang terakhir, kita akan bahas manajemen restitusi. Ya. Jadi restitusi itu kan meminta pengembalian uang yang sudah kita setorkan ke negara. Kalau misalkan seperti itu, negara juga nggak mungkin mudah ya buat memberikan yang sudah dia terima. Ya sama kayak kamu udah dikasih uang, pada saat kamu diminta kembali uang yang sudah diberikan, itu kalian bakalan nanya dulu, kenapa dikembalikan, berapa duitnya, apa alasannya, gitu ya. Sama pemerintah juga. Karena udah masuk ke kas negara, jadi dia itu semakin ketat dalam melakukan restitusi. Makanya harus diperhatikan, karena restitusi itu kita akan diperiksa. Kalau diperiksa, ada kemungkinan kecurangan-kecurangan yang dilakukan oleh perusahaan yang lain itu ketahuan. Makanya kita sebagai wajib pajak itu kadang suka tidak mau untuk dilakukan pemeriksaan gitu. Nah, kalau misalkan jumlah PPN-nya itu lebih besar, maka mending kita melakukan restitusi. Tapi kalau restitusinya cuma 200.000 mah nggak usah lah gitu ya, mendingan nggak usah restitusi. Kayak gitu. Karena kan harus ngelihat kondisi keuangan perusahaan nih yang kedua. Kondisi keuangan perusahaan ini bagaimana? Apakah lagi kolaps, lagi butuh uang atau enggak? Kalau nggak butuh-butuh banget gitu ya, udah aja kompensasi, jangan restitusi. Terus yang ketiga, kalau mau melakukan restitusi kita harus siap untuk diperiksa. Jadi kita harus siapin, sebenarnya setiap bulan juga kita diperiksa ya, kan ada SPT masa, ada SPT tahunan. Itu secara rutin diperiksa. Cuman khusus untuk restitusi itu menyeluruh. Kalau misalkan biasanya kita ngasihin neraca sama laporan laba rugi, kalau nanti pada saat diperiksa itu ditanya, misalkan penjualannya segini, dari mana segini, mana invoice-nya, mana bukti invoice-nya, mana faktur pajaknya, gitu. Kalau transaksinya ada 5.000 kan kita pusing ya harus nyiapinnya. Sedangkan kita sebagaimana di pajak 1 diwajibin untuk kooperatif. Dulu di bukunya Situ Resmi ya. Kewajiban wajib pajak. Kooperatif dalam melaksanakan pemeriksaan pajak. Gitu. Soalnya gini, cara mengkonfirmasinya gini, kalau PPN itu pajak masukan dilihatnya dari neraca di persediaan. Pajak keluaran dilihatnya dari laporan laba rugi. Itu nanti dihitung, diselisihkan, bener nggak kurang bayar, bener nggak lebih bayar. Gitu cara ngecek pajaknya. Makanya yang paling penting buat pajak itu 2 laporan itu, laporan laba rugi sama sama statement of financial position. Gitu. Cuman laporan lainnya pun dibutuhkan, tapi sebagai pelengkap aja.
Gitu. Yang terakhir, yang keempat, yaitu memprediksi masa depan pembayaran pajak. Kita belajar prediksi ya, kalau bulan ini bayar pajaknya segini, berarti bulan depan ada kemungkinan segitu juga dengan ada peningkatan. Atau kita bisa benchmark dengan tahun lalu, atau dengan triwulan lalu, atau semester lalu. Gitu ya, untuk memprediksi masa depan pembayaran PPN. Jadi nggak ada lagi yang namanya lebih bayar. Kalaupun kurang bayar, kita tuh udah menyisihkan uangnya. Kan kurang bayar itu berarti kita harus bayar lagi. Tapi kita udah tahu, nanti nih bulan ini kita bakal kurang bayar segini. Ya udah kita siapin aja uang segitu gitu untuk membayarkan. Ya, paling seperti itu materi kita pada hari ini. Silakan barangkali ada yang mau ditanyakan tentang materi kita pada hari ini. Ada yang mau ditanyakan? Oke, kalau nggak ada, ya udah kita cukupkan di sini ya pertemuan kita. Terima kasih semuanya. Semoga sehat-sehat selalu ya. Nanti kita ketemu lagi di pertemuan yang akan datang. Untuk minggu ini kita nggak ada tugas ya. Pemanasan setelah UTS, nah jangan dulu ada tugas ya. Nanti minggu depan nanti coba ada tugas lagi lah, gitu ya. Ya terima kasih semuanya. Kalau nggak ada pertanyaan, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.